Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kita sehat walafiat, yang masih bisa berkumpul bersilaturahmi di acara sharing session Hikmah Jabodetabek yang diadakan oleh Hikmah Jabodetabek. Yang kedua, salam marilah kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti ketika di yaumil kiamat nanti semoga kita semua diberikan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah acara pada malam ini mengenai lebih kepada sharing dan talkshow aja, tanya jawab mengenai para praktisi kesehatan dan juga akan dihadiri oleh teman-teman yang terkena COVID-19 dan alhamdulillah insya Allah sembuh statusnya. Kita pengen tahu aja sharingnya. Untuk profilnya adalah yang pertama adalah Dr. Fakih. Beliau adalah salah satu direktur utama di Rumah Sakit Ibu dan Anak di Tegal, di daerah Tegal. Yang kemudian adalah salah satu teman di alumni yang terkena COVID. Beliau bersedia sharing. Semoga ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua juga dari teman-teman Ikmas agar tetap waspada di tengah pandemi yang seperti ini. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama adalah mungkin sambutan daripada Dr. Henry selaku dari pengurus Hikmah Jabodetabek, dan beliau juga termasuk praktisi kesehatan. Beberapa waktu yang lalu juga pernah ketemu ya dok ya. Kita ngobrol banyak tentang dunia kesehatan COVID ini seperti apa, penyebarannya seperti apa, dan sepertinya sekarang lebih pada masif. Jadi orang yang OTG, lebih pada OTG. Mungkin Dr. Henry untuk memberikan sambutan sekaligus kata membuka acara malam hari ini. Monggo Dr. Henry. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Terima kasih saya haturkan kepada ini Mas Intisar Ahmad nih, luar biasa nih, konsisten untuk menghubungkan antara satu alumni dengan alumni yang lain, lintas generasi, dan ini sebuah amalan yang luar biasa kalau menurut saya. Apalagi ini nuansanya adalah nuansa selain silaturahmi adalah berbagi banyak hal ya, ilmu juga dari lintas bidang nih ya, dari berbagai bidang. Kemarin ekonomi syariah, sebelumnya masalah tentang sharing teman-teman yang untuk sekolah ke luar. Jadi saya ucapkan terima kasih Mas Intisar Ahmad. Mudah-mudahan nih jadi amalan yang luar biasa bobotnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya teman-teman sekalian, mungkin di sini ada yang senior maupun junior. Terlepas dari itu bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan kesehatan dan mudah-mudahan terus sehat. Buat teman-teman yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan. Amin. Ini luar biasa, di sini ada adinda saya nih, Dr. Fakih, yang notabene juga nempel gelar lainnya yaitu sarjana hukum. Tentunya nanti akan bahas tentang konteksnya terkait dengan COVID. Ini mungkin kalau dari temanya perlu memang revisi ya, karena konteksnya udah bukan new normal lagi nih, balik lagi ke konteks yang rencana PSBB. Kalau awalnya kan new normal pasien COVID, ya kan, semakin meningkat, new normalnya udah istilahnya bisa berubah seiring dengan dinamika dan pertambahan jumlah pasien. Kita tahu
ini sudah nembus di angka 200.000, yang meninggal sudah hampir 9.000 ya. Jadi ini fenomena baru bagi dunia kedokteran juga sebenarnya ini hal yang baru dan banyak anomali. Anomalinya kita lihat namanya. Jadi saya coba ini kan dulu dari segi istilah bahasa pandemi itu. Pandemi adalah di mana dia hampir banyak negara kena, itu pandemi. Jadi kalau hanya cuma satu negara segalanya itu nggak bisa disebut pandemi. Jadi ini karena menyeluruh hampir banyak pandemi. Dan memang pada akhirnya kalau dunia kedokteran sendiri masih banyak puzzle yang harus disusun ya. Karena tadi saya sampaikan banyak anomali-anomali di COVID ini. Ya, klinisnya bagus, secara ini dia nggak ada keluhan, kemudian kondisinya memburuk dalam jangka waktu singkat. Keluhannya dari mulai batuk, tapi kemudian ada juga yang variasinya, ada yang diare. Ya, ada yang diare. Ada yang di Singapura itu bahkan awalnya dicurigai dengan demam berdarah pada saat awal-awal ya. Awal-awal di periode bulan Maret itu di Singapura ditemukan beberapa orang gejalanya mirip dengan demam berdarah. Ketika kemudian dilakukan pemeriksaan ternyata dia COVID. Jadi sedemikian variasinya sedemikian agak luas sehingga dan banyak aspek yang terlibat. Jadi ekonomi, sosial, budaya, semua itu mau tidak mau terlibat. Pengaruhnya, dampaknya juga kita tahu ya. Dampaknya luar biasa hebat. Pengangguran meningkat. Even sekalipun rumah sakit. Di periode bulan Mei kalau tidak salah itu ada salah satu rumah sakit, grup rumah sakit yang bisa sampai kemudian harus mem-PHK sekitar hampir 1.200 pekerjanya. Jadi belum lagi kita tahu banyak sektor yang kemudian berdampak. Kuliner pada awal-awal COVID tuh pada tutup ya, PSBB. Jadi transportasi kita tahu, dan tentunya hal yang paling menyedihkan terakhir adalah meningkatnya angka kematian, even sekalipun di tenaga medis. Tenaga medis, dokter, udah menembus angka 100. Ya. Hari ini aja saya atau kami menerima berita 3 yang diduga memang karena COVID. Teman sejawat saya ada yang saya ketahui ada 2 yang saat ini di RSCM. Dan banyak hal yang sehingga ini sharing ini cukup bagus buat kita semua, jadi peringatan buat kita semua bahwa COVID itu nyata, ya, meskipun secara physically tidak kasat mata, tapi dampaknya begitu nyata, sehingga kita perlu kewaspadaan sebagaimana protokoler kesehatan. Ya, jadi itu, terima kasih Mas Intisar Ahmad, teman-teman sekalian, terima kasih, mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi manfaat tersendiri buat kita bersama. Mungkin itu saja Mas Intisar, sorry kalau agak panjang, silahkan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas, sekalian dibuka. Ya, kita Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih buat Mas Dr. Henry yang atas sambutannya. Mungkin waktu lama di sini udah ada juga Mas Fakih, Dr. Fakih ya. Untuk waktunya saya persilahkan Mas Dr. Fakih atau monggo Mas Fakih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua, saudara-saudara semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat sharing, kita dapat bertukar pikiran dan berbagi ilmu dalam forum
yang diadakan oleh IKMAS Jabodetabek ini. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mewariskan kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah sehingga untuk menjadi pedoman hidup kita hingga akhir zaman nanti. Sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu. Assalamualaikum. Ini senior saya, Dr. Henry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Fakih. Ya, sehat dok. Salam kenal, alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan Kita nggak pernah ketemu langsung. Kita ketemunya lewat ini ya. Insya Allah. Iya. Oke, kemudian dengan senior-senior saya semuanya yang ada di sini, saya perkenalkan saya Fakih, saya alumni As-Salam, lulus tahun 2007. Kemudian saya mengambil jurusan kedokteran di FKUMS. Lalu juga setelah saya lulus, sambil nyambi internship, saya kuliah lagi, S1 lagi, ngambil hukum di Universitas Terbuka. Dan 2 tahun terakhir ini, saya PP dari Tegal, karena saya sekarang kerja di Tegal, di Rumah Sakit Ibu dan Anak, Palaraya. 2 tahun terakhir, saya PP Tegal, Jakarta setiap weekend, karena saya ngambil S2 Mars di Universitas Esa Unggul, di daerah Kebonjeruk. Saya ke Jakarta, tapi nggak pernah silaturahim dengan teman-teman IKMAS di Jabodetabek. Alhamdulillah melalui forum ini saya bisa sharing, saya bisa silaturahim dengan teman-teman semuanya, senior-senior semuanya. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mau izin untuk bisa share screen ya. Ya, sudah kelihatan ya? Sudah. Oke, baik. Mungkin ini sekedar sharing saja dari saya karena saya ditembak sama Mas Intisar ini beberapa waktu yang lalu diminta untuk sharing terkait dengan kenapa nih kita sudah mencoba untuk hidup dengan pola hidup yang baru, tetapi kasusnya tidak turun, malah semakin naik gitu. Nah, dari pertanyaan ini saja sebenarnya kita harus melihat dulu di negara lain ada juga kasus sudah turun tetapi naik lagi. Kalau Indonesia bagaimana? Belum kelihatan turunnya tapi sudah naik-naik terus gitu ya. Jadi puncaknya malah belum kelihatan. Dan ini sudah kita jalani hampir setengah tahun. Jadi mungkin ada guyonan ya. Tahun 2020 ini yang dinikmati cuma bulan Januari sama Februari gitu ya. Selebihnya latihan akhir zaman katanya kayak gitu. Ya, tetapi ya nggak salah juga sih karena kita mulainya bulan Maret. Bulan Maret mulai ada masuk corona dan sampai sekarang kita masih beradaptasi terus dengan perubahan kebijakan, dengan selalu update-nya ilmu pengetahuan tentang COVID itu sendiri dan perkembangan-perkembangan lain yang ada di sekitar kita. Boleh sedikit cerita, mungkin teman-teman semuanya yang ada di sini juga mengetahui bahwa COVID ini juga telah memakan korban saudara kita, alumni As-Salam juga, tahun berapa ya Intisar ya? Tahun 2008. 2008, iya 2008. Itu adalah dokter di RS Bayangkara Semarang dan ya qadarullah, insya Allah semoga beliau syahid. Sempat dirawat di RSUD Muardi di Surakarta hampir sekitar 2 minggu, tapi setelah itu ya mungkin takdirnya adalah menjadi syahid pada saat itu. Nah, jadi kalau misalkan ditanya apakah orang As-Salam, santri As-Salam percaya adanya COVID atau tidak, harusnya percaya karena di keluarga kita sendiri pun sudah ada yang menjadi korban. Nah, lalu bagaimana nih? Apakah kita masih ada harapan bisa melawan corona, bisa menang melawan corona ini? Yang jelas dari semua upaya yang dilakukan di seluruh dunia, semuanya pengen bisa segera pulih, bisa segera lepas dari pandemi corona ini. Tetapi caranya yang digunakan macam-macam. Ada cara yang memang benar-benar serius, ada yang mungkin sekedar pencitraan juga ada gitu ya. Oke, mungkin saya akan mulai saya bagi menjadi 5. Yang pertama adalah apa yang kita hadapi what we face saat ini ya.
pada saat corona pertama kali muncul, namanya dulu masih novel coronavirus 2019 nCoV. Namanya dulu masih itu. Pada bulan Januari kita sudah mulai mendengar di berita, dan bulan Februari saya sudah diminta untuk talk show untuk membahas tentang corona ini. Saat itu seluruh dunia globalinya itu masih 31.000 ya, dan itu masih didominasi di Cina. Di luar Cina baru angkanya masih ratusan. Yang meninggal juga baru 1 ya, itu. Tapi semuanya sudah pada heboh pada saat itu. Ya, Indonesia pada bulan Februari ini masih belum heboh. Kita baru heboh bulan Maret ketika tanggal 2 ada kasus corona pertama ditemukan di Indonesia, dan pada saat itu dalam sekejap bulan Maret adalah bulan yang terjadi kekacauan di Indonesia kalau boleh dibilang seperti itu. Yang pertama ada masker langka ya, semua orang pada borong masker, pada nimbun masker dan sebagainya. Kemudian di beberapa tempat ada panic buying ya. Mungkin kita ingat bulan Maret lalu ya, banyak orang yang nimbun makanan, takut terjadi krisis dan sebagainya. Ya. Kemudian ya yang jelas virus corona ini kemudian bikin panik. Kenapa kita panik? Karena kita nggak tahu, kita sama sekali tidak ada ilmunya. Dokter pun juga belum ada ilmunya. Nah, saya juga pada saat itu juga baru dari hasil baca-baca, belum ketemu pasiennya langsung juga. Karena kita belum pernah mengalami, jadinya kita benar-benar panik pada saat itu. Dengan kasus yang di luar Cina masih minoritas, mayoritasnya masih di Cina. Nah, sekarang bagaimana kondisi di seluruh dunia? Sampai saat ini kita bisa lihat grafiknya, semuanya kasusnya menaik ya. Kasusnya naik, belum ada tanda-tanda penurunan. Sempat ada melandai beberapa waktu, tapi kemudian naiknya pun drastis. Dan sampai sekarang di seluruh dunia ada 27 juta orang yang sudah terkena. Makanya kalau dibilang corona itu nggak nyata, kok kayaknya agak menafikan fakta yang ada ya. Ada 27 juta orang yang kena. Dengan kematian yang mendekati 900.000 orang. Ya, ini saya ambil data tanggal 10 September, hari ini bisa jadi malah sudah tembus 900.000. Ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Oh, belum. Ini kita lihat di regio-regionya WHO di Afrika, di regio Amerika, di Pasifik Barat, Eropa Timur, Eropa ya, semuanya naik turun. Ada yang sempat turun, tapi sekarang cenderungnya naik semua. Nah, bagaimana dengan Asia? Asia Tenggara itu juga grafiknya pun masih naik-naik semua terus. Ya, kasusnya naik, kematiannya juga masih naik. Indonesia saat ini tembus 200.000 dengan jumlah kematian 8.500. Ini tanggal, saya ambil tanggal berapa ini? Nggak ada tanggalnya. Kemarin ini, saya carinya kemarin, hasilnya adalah seperti ini. Jadi Indonesia. Nah, menariknya nih ya, ketika kasus pertama kali muncul di bulan Maret, kitanya heboh, panik seperti itu. Padahal kasusnya baru 1. Sekarang kasusnya sudah 200.000 lebih. Tentunya harusnya kepanikan kita semakin panik ya. Tetapi nyatanya kasusnya naik, kepanikan kita semakin turun, bahkan cenderung abai. Itulah yang membuat dan diprediksikan oleh beberapa epidemiolog, ini kasusnya nanti akan endless wave ini. Gelombangnya nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena kasusnya meningkat, tetapi daya awareness kita, daya kesadaran kita terhadap COVID ini malah semakin menurun. Nah, itu yang kemudian menjadi permasalahan utama di negeri kita. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, tentu kita bisa lihat negara lain ada yang naik, ada yang turun, ada yang baru mulai menanjak walaupun tidak tinggi, ada yang sudah turun, sudah bagus, tetapi kemudian naik lagi seperti Spanyol ataupun Amerika. Nah, kemudian di negara-negara lain pun juga tentunya mempunyai strategi pengendalian COVID sendiri-sendiri. Apakah di Indonesia seluruh daerah aman? Kita bisa bilang ada daerah yang masih aman, hijau. Kita nggak tahu hijaunya karena memang tidak diperiksa ya, atau memang tidak ada kasus di situ. Cuma masalahnya di Indonesia ini kita terbiasa moving, kita terbiasa pindah dari satu kota ke kota yang lain. Sehingga kalau
kita bilang bahwa penyebaran ini akan bisa dibatasi, kata kuncinya adalah dari sisi transportasinya. Bisa nggak kita batasi supaya penyebaran itu tidak sampai? Kita lihat Papua contohnya. Papua banyak yang masih zonanya hijau karena bisa jadi memang tidak ada jangkauan transportasi sampai sana atau memang tidak ada banyak keperluan di daerah-daerah tersebut. Tetapi bagaimana dengan daerah-daerah yang padat, misalkan Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera ya, Sumatera Riau atau Aceh dan sebagainya. Tentu itu kita bisa lihat zonanya adalah zona yang dengan resiko tinggi kebanyakan. Nah, bagaimana dengan Jakarta? Ini saya ambil dari pidatonya Pak Anies beberapa waktu yang lalu. Yang jelas Jakarta ini kita harus apresiasi karena pemeriksaan COVID-nya sudah di atas standar WHO. Karena standar WHO adalah 1/1000. Di Jakarta ini sudah 5 kali lipatnya. Nah, tetapi dengan tes swab yang tinggi, aktif case-nya ya, rasio positifnya itu juga masih tinggi. Artinya apa? Berarti kita bisa mendeteksi orang yang positif COVID, tapi kita belum bisa mengendalikan penyebarannya. Dibuktikan dengan adanya penyebaran yang masih terus terjadi, adanya kasus positif yang masih terus naik. Nah, ini kemudian menjadi permasalahan nih di Jakarta dan di daerah sekitarnya. Mungkin nanti akan kita bahas karena saya tahunya adalah kalau saya pergi ke Jakarta setiap weekend. Cuma dari bulan Maret saya kebetulan sudah belum berani lagi ke Jakarta. Kuliah juga sambil cuti, untung tinggal tesis sih sebenarnya. Jadi saya cuti dulu karena benar-benar nggak berani. Di Tegal pun 7 kasus terakhir positif di Tegal, yang 3 meninggal itu juga rata-rata adalah impor case. Jadi orang Jakarta yang pulang ke Tegal sakit dan kemudian dinyatakan positif COVID. Meninggal, di tracing ke keluarganya ternyata positif juga. Jadi kasusnya kebanyakan kalau di Tegal kasus impor, makanya saya nggak berani ke Jakarta dulu sementara. Nah, apa yang kita ketahui sampai saat ini, Wak Wino? Yang jelas, yang pertama kita tahu bahwa penyebaran transmisi dari COVID ini dia melalui droplet dan kontak. Jadi kalau misalkan kita batuk, kita bersin, ya, itu kemudian kita tutup dengan tangan itu menyentuh alat, misalkan gagang pintu atau sebagainya, alat itu menjadi potensi, kemudian ketika gagang pintu itu dipegang oleh orang lain, itu bisa menularkan kepada orang lain. Itu. Kemudian yang kedua adalah droplet. Droplet itu jadi virus corona ini berada di ya, cairan tubuh kita yang keluar pada saat kita bersin, batuk, berbicara, bernafas dan sebagainya. Nah, cuma ukurannya beda-beda. Kalau ada yang besar ya, kayak kita misalkan lagi bicara terus habis itu muncrat gitu ya. Nah, itu yang besar-besar. Kalau yang kecil-kecil, mikrodroplet itu juga ternyata bisa mengandung juga. Di mana mikrodroplet ini sebenarnya bukan COVID-nya ini bisa terbang, enggak, dia nggak bisa terbang. Cuma karena dia mikro, dia sangat ringan, jadi untuk dia bisa sampai ke tanah karena ditarik gravitasi, itu dia butuh waktu. Makanya dia melayang-layang aja. Oleh karena itu kita pun juga ada peringatan, kewaspadaan akan terjadinya kontak. Jangan-jangan ketika dia lagi terbang kehirup sama kita yang lewat di situ. Ya. Atau jangan-jangan bisa ditiup juga sehingga dia nempel ke tempat yang lain. Ini yang pertama yang kita ketahui adalah transmission prosesnya. Yang kedua yang kita ketahui, penderita COVID ini yang jelas ada yang COVID ini menyebabkan meninggal dunia. Kita sudah tahu ada 8.000 tadi ya, sekian 8.500 yang meninggal dunia. Ada juga yang sampai dirawat di rumah sakit, ya, yang sampai masuk ke ICU, HCU dan sebagainya, ada yang sampai dipasang alat dan sebagainya. Itu juga ada persentasenya. Tetapi ada persentase yang paling besar, yaitu adalah persentase yang tanpa gejala. Tanpa gejala ini yang kemudian membuat kita khawatir dan was-was. Kenapa? Karena bisa saja kita tertular dan kita nggak sadar kan kita ketularan. Kenapa? Karena yang kita temuin orangnya, dia mungkin sehat, imunitas tubuhnya bagus, tetapi dia masih bisa menularkan kepada orang lain. Itu. Nah, yang kita ketahui, jadi kalau misalkan teman-teman mau mencermati, yang pertama harus dipahami masalah transmisinya. Kemudian yang kedua, kita harus sangat sadar bahwa ada orang yang dia kelihatannya sehat, tapi dia bisa menularkan. Kita nggak tahu itu siapa orangnya. Kita nggak akan tahu sampai kemudian orang tersebut dites.
Nah, yang ketiga, alhamdulillah 6 bulan kita sudah bisa meneliti bahwa namanya, karena ini virus baru, pada saat awal-awal kita belum tahu bentuknya virus ini seperti apa. Tetapi semakin ke sini, setelah diteliti, kita jadi tahu nih bentuknya virus. Dan ternyata siklus hidupnya pun sama seperti virus-virus yang lain. Kan kalau di dunia kedokteran, kita kenal bahwa virus itu adalah self-limiting disease. Self-limiting disease itu adalah, jadi begitu dia sudah selesai mengeksekusi, jadi dia menyerang tubuhnya cepat, tapi cepat lemesnya juga, cepat letoy gitu ya. Nah, contohnya misalkan demam berdarah. Demam berdarah hari pertama, hari kedua tinggi, ya puncaknya hari ketiga, 4, 5, tapi begitu hari ke-6, hari ke-7 sudah mulai turun lagi, virusnya udah pada mati. Nah, cuma masalahnya COVID ini jangka waktu hidupnya itu lebih dari 1 minggu, lebih parah dari demam berdarah. Kalau demam berdarah kita bisa melakukan observasi paling bisa seminggu atau kalau seminggu itu udah mentok. Paling kita observasi 3 hari, 5 hari, ya maksimal seminggu. Karena COVID ini adalah virus baru, kita ketahui bahwa siklusnya adalah 14 hari, 2 minggu. Oleh karena itu, setelah kita ketahui ada siklus hidupnya seperti ini, maka sebenarnya kita sama seperti demam berdarah. Demam berdarah kadang demam berdarah itu kan kita tahu bahwa demam berdarah nggak ada obatnya. Yang penting daya tahan tubuh kita bisa bagus, virusnya akan mati dengan sendirinya. Kalau kita, kalau Bapak Ibu, teman-teman semuanya pernah kena demam berdarah, paling dibilangin sama dokternya, tahan ya, sabar ya. Kalau 3-5 hari nanti imunitas tubuh kita bagus, virusnya juga kalah kok. Nah gitu. Nah, sama. Cuma ini agak repotnya adalah karena jangka waktunya panjang. Jadi kita nggak bisa bilang sama orang yang lagi sesek, bilang sabar ya seminggu, 2 minggu gitu. Karena kondisi pasti akan sangat berbeda daripada dengan demam berdarah. Tetapi ini sudah menjadi satu pakem. Penelitian dilakukan di Jerman, di Prancis, di Singapura, dan sebagainya. Ada beberapa negara yang sudah mulai melaporkan bahwa setelah 2 minggu, virus ini tidak ada tanda-tanda penularan. Tidak ada tanda-tanda replikasi. Artinya, walaupun dia masih ada dalam tubuh, tapi dia tidak bisa menularkan kepada orang lain. Oleh karena itu, WHO kemudian merevisi kriteria kalau seseorang itu kena COVID, untuk sembuh, kalau sebelumnya, sebelum dipulangkan dia harus di-swab dan harus hasilnya negatif. Tetapi dengan kita mengetahui siklus hidup dari virus corona ini, WHO pun juga kemudian merevisi dan menyatakan bahwa yang penting setelah kita ketahuan positif, kita isolasi mandiri, kita jaga imunitas kita selama 14 hari, insya Allah virus itu akan kalah dengan sendirinya. Nah, itu kuncinya sebenarnya ya. Itu mungkin semoga bisa dipahami karena ini sangat medis sekali. Nah, kemudian bagaimana dengan case fatality rate-nya? Rasio yang membuat kematian. Yang jelas SARS-CoV-2 ini atau coronavirus ini dia masih lebih rendah dari MERS. Lebih rendah juga dari SARS yang sebelumnya, yang tahun 2000 sekian itu, 2005 atau 2000 berapa itu. Jadi dia masih lebih kecil, dan kalau kita lihat cara penularannya pun juga masih lebih kecil dari yang lain itu. Nah, cuma memang saat ini belum ada vaksinnya dibandingkan dengan difteri, kemudian ya kalau kita kan dari kecil kan udah divaksin ya, DPT, TT dan sebagainya gitu. Nah, saat ini memang belum ada vaksinnya. SARS aja yang sudah lewat 10 tahun lebih itu juga belum ada vaksinnya sampai sekarang. Itu. Nah, semoga ini bisa dipahami sebagai awal. Apa yang kita ketahui sampai saat ini baru ini terkait dengan gejala, manifestasi klinis dan sebagainya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Henry, memang ini agak anomali. Kita sebelumnya mengira gejala corona adalah ABC, ternyata DEF itu merupakan gejala juga. Terbukti ketika dites swab, ternyata positif juga. Lah ini menjadi salah satu bukti bahwa ilmu kita tentang corona ini masih sangat minim, masih sangat kecil sekali ilmu kita. Oleh karena itu, sampai saat ini saya pun juga belum berani bilang bahwa saya paling tahu masalah corona, enggak. Karena sampai saat ini pun semua ilmu masih berkembang. Terapinya pun masih berubah-ubah terus.
yang ini bisa berhasil di orang A, tetapi ternyata dicobakan ke orang B tidak bisa, dan seterusnya. Nah, setelah kita ketahui apa yang kita ketahui, tentu kan kita harus melakukan aksi. Apa yang sudah kita lakukan? Yang jelas kita harus melakukan intervensi. Supaya apa? Kalau misalkan kita tidak dilakukan intervensi, grafiknya seperti ini nih. Corona itu akan naik ya sampai puncak, sampai terjadinya herd immunity, tapi di sini banyak kematian ya. Dia akan turun dengan sendirinya. Setelah dia nggak ada yang bisa diinfeksi lagi, seluruh dunia udah kena. Ini kayak Resident Evil kali ya. Nah, itu. Nah, kita harus masalahnya sistem kesehatan kita itu nggak sampai puncak. Sistem kesehatan kita cuma di sini, sehingga kita harus melakukan perhitungan yang sangat ketat supaya kasus yang terjadi tidak melebihi sistem pelayanan kesehatan kita kapasitasnya. Kalau misalkan lebih, ya kacau kita. Nanti banyak mayat yang tidak bisa dikuburkan karena nggak ada tenaganya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, pemerintah pun juga menerbitkan pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus. Ini sudah revisi kelima. Jadi ada jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid kelima ya. Satu lagi ada revisi lagi, berarti dia udah nyamain Iqra ya. Iqra kan sampai jilid 6. Nah, saat ini kita sampai jilid 5 di situ. Nah, sebenarnya apa yang pemerintah ingin lakukan ya, pengennya itu ekonominya naik ya, karena kita sempat turun nih ya, kita sudah diambang resesi dan sebagainya. Tetapi caranya tidak mengendalikan kasus COVID-nya sehingga infeksinya pun juga naik, tapi diharapkannya naik. Itu adalah yang dilakukan, yang dicoba pemerintah lakukan. Tetapi kenyataannya begitu kasus naik, ya jelas ekonominya turun karena orang pada sakit. Orang pada sakit, orang pada nggak mau beli. Kalau misalkan ada satu kasus, contoh nih di Semarang, saya baru baca berita kemarin, ada klaster restoran, ada klaster warung makan yang paling terkenal di Semarang Barat, Ikan Manyung itu ya. Nah, itu sudah 30 orang yang positif hasil tracing dari pemilik warung yang dia positif corona. Itu jelas warungnya tutup, ekonominya nggak bisa tumbuh, tapi kasus infeksinya naik. Nah, yang harus kita lakukan adalah tentunya kita mencoba untuk menurunkan kasus penularan sehingga ketika orang tidak tertular, dia bisa beraktivitas, ekonomi akan naik. Ya, kita bisa lihat buktinya nih, kalau untuk di Jakarta, saya ambil lagi di slide-nya Pemda DKI, ketika dilakukan PSBB itu sangat efektif untuk menurunkan kasus. Sebelumnya, sebelum dilakukan PSBB, kasusnya diprediksi akan naik. Tetapi ini ternyata setelah dilakukan PSBB dia turun. Sempat melandai. PSBB transisi, orang sudah mulai jenuh, sudah mulai bebas, banyak aktivitas di luar rumah, maka dia kembali lagi naik. Ya, dan ini akan diproyeksikan akan semakin naik karena tren untuk COVID sendiri adalah eksponensial. Itu. Nah, kenapa kita gagal menerapkan apapun yang kita lakukan saat ini? Yang pertama, yang paling repot, yang bikin repot di Indonesia ini adalah adanya hoax. Ya, ini problem kita dari zaman dulu lah ya. Ini adalah hoax. Ya, contoh, saya sebenarnya mau nampilin nih contoh. Ketika awal-awal bulan Maret dulu ada yang dapat jarkoman kayak gini, perbuatan kayak gini, yang bilang bahwa jangan pakai HP Cina karena bisa menularkan corona. Nah, ini kan hoax. Udah gitu ada yang percaya pula, gitu ya. Gitu. Nah, hoaxnya nggak cuma ini, banyak sekali berkembang akhirnya, yang membuat orang jadi ada yang sebagian yang bikin takut, ada yang sebagian bikin jadi nggak percayalah kayak gitu ya. Kemudian muncullah teori-teori konspirasi yang berkembang hingga saat ini. Yang kedua, didukung ada beberapa yang dilakukan pemerintah juga nih. Contohnya, mohon maaf ya kalau di sini ada yang bekerja di pemerintah. Contoh, ada yang kemudian pemerintah mengeluarkan apa ini namanya? Kalung antivirus corona gitu ya. Kemudian sudah mulai mengimpor obat dari Cina karena mungkin berhasil di sana. Lalu sudah juga belum tahu ini penelitiannya di mana, dari gugus tugas juga langsung mengeluarkan obat-obatan juga yang dikembangkan oleh salah satu universitas terbesar di Indonesia. Kemudian vaksin tentu yang menjadi ini. Nah, apakah ini semuanya salah? Enggak.
Cuma ini sekedar kayak apa ya? Cuma sekedar kayak memberikan harapan saja gitu loh. Apakah itu benar-benar bisa mengatasi? Ya enggak juga gitu. Toh sampai saat ini vaksin belum, obat juga belum ada yang paten gitu ya. Vaksin juga belum disahkan gitu ya. Antivirus nggak tahu nih. Katanya sih malah yang pakai kalung ini malah ketularan juga gitu. Saya kurang tahu juga beritanya, wallahu alam. Nah, masalah vaksin nih ya. Vaksin itu nggak secepat kilat bisa dibikin. Banyak vaksin-vaksin yang dia bisa dibikin minimal 20 tahun lah ya. 20 tahun, 15 tahun, bahkan lebih, hampir 50 tahun itu vaksin masih dikembangkan terus karena belum sampai dapat formulanya yang pas untuk bisa melawan virus itu sendiri. Yang cepat, paling cepat contoh hepatitis B gitu ya. Nah, itu cepat. Kemudian cacar, ya cacar itu juga sudah ada vaksinnya. Ebola yang mematikan di Afrika juga sudah ada vaksinnya dan seterusnya. AIDS yang dari dulu sejak penemuan tahun 81 sampai sekarang masih teliti. Ya. Nah, ini kita berharap vaksin ini baru di trial dan bisa langsung dipakai gitu. Itu kok kayaknya kayak memberikan harapan palsu gitu ya. Atau memang kitanya yang nggak sabar untuk menunggu vaksin ini gitu. Nah, apa yang membuat kita kemudian susah mengatasi corona di Indonesia? Ya rata-rata orang lebih nyaman dengan suatu kebohongan gitu ya. Ini daripada kita dikasih tahu hal yang benar, tetapi itu nggak nyaman buat kita gitu, tidak menyenangkan buat kita. Itu kita bilang kalau dokter ya, dokter saat ini pasti semuanya akan bilang bahwa corona itu masih ada dan harus semuanya melakukan protokol pencegahan corona, harus pakai masker, harus jaga jarak dan seterusnya. Mungkin masyarakat lebih suka mendengar bahwa obat sudah ditemukan atau vaksin bisa segera dipakai ya, walaupun itu bohong dalam waktu kalau boleh dibilang itu bohong dalam waktu dekat gitu ya. Karena itu mungkin lebih nyaman daripada pakai masker gitu ya. Tetapi ya nggak segitu juga gitu kan. Kita harus mulai beradaptasi juga dengan kita harus mendengarkan berita-berita kenyataan tentunya walaupun itu tidak menyenangkan buat kita gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang membuat kita jadi cuek? Yang jelas kebanyakan itu masih pesimis apakah corona ini bisa selesai atau enggak. Kemudian yang kedua masih khawatir impact-nya apa ya? Ada yang efeknya apa ya? Apakah dipecat, mempengaruhi ke ekonomi dan seterusnya. Lalu yang terakhir kita lihat kalau di dunia industri apa yang bikin mereka khawatir gitu. Mungkin yang bikin khawatir salah satunya kalau orang industri biasanya lebih khawatir ke cash flow ya karena pengeluaran tambah banyak, pemasukannya sedikit gitu. Tetapi sisi kebijakan pemerintah saya ternyata potong, bukan Mas. jadi Oh ya, sorry. Ada 5 menit, waktunya tinggal 5 menit lagi. Oh ya, oke. Ya. Oke ya. Jadi di pemerintah sendiri pun juga tidak menjadi bagian concern yang besar di sisi dunia usaha. Nggak tahu kenapa ya, tapi ini penelitian di Inggris sih ya. Nah, ini yang kita sering bilang bahwa kita harus memasuki new normal, tapi ada syarat-syaratnya. WHO sudah memberikan syarat-syaratnya, termasuk suatu negara bisa new normal kalau dia bisa membuktikan bahwa transmisi virusnya bisa dikendalikan. Indonesia belum bisa, ya. Jadi kita masih jauh dari new normal. Tetapi ketika new normal ini kemudian didengungkan kemana-mana, maka orang akan berpikir bahwa sekarang boleh toh kembali lagi normal, bukan ke new normal, bukan normal yang baru, tetapi orang menganggapnya ya normal itu berarti bisa melakukan aktivitas yang sama seperti sebelum terjadinya ini. Padahal yang dimaksud WHO bukan seperti itu. Nah, contohnya nih, kalau kita bilang new normal berarti saat ini kalau kita keluar rumah pakai masker itu yang normal. Kalau nggak keluar rumah nggak pakai masker itu yang nggak normal gitu. Bukan berarti dibalik. Normal itu berarti kita bisa keluar tidak pakai
masker seperti sebelum pandemi. Atau mungkin antri dengan jaga jarak itu yang normal. Kalau dempet-dempetan ya berarti nggak normal gitu. Makanya bahasanya pun dipakai di pemerintah, nggak pakai lagi new normal, tapi dinamakan adaptasi kebiasaan baru. Ya, kita diminta untuk beradaptasi, membiasakan sesuatu yang baru berarti beda sama yang lama gitu ya. Nah, sekarang adaptasi kebiasaan baru 6 bulan, kita udah bisa apa nih? Ini mungkin sharing dari teman-teman, silakan. Teman-teman sudah tahan belum pakai masker berjam-jam, nggak dibuka, nggak diapa-apain? Kalau belum, berarti mungkin waktu adaptasinya kurang. Atau kita belum serius untuk adaptasi pakai masker. Yang kedua, betah nggak di dalam rumah nih ya, di lockdown di rumah. Atau sudah merasa risih nih belum? Kalau misalkan ada orang datang, kita lagi ngantri, dia tiba-tiba nempel di belakang kita gitu. Kita masih merasa enjoy aja atau kita sudah risih gitu ya? It's gitu ya, kita menghindar gitu. Kita menjadi tidak batuk atau bersih sembarangan, atau kemudian kita menimbulkan kreativitas baru lah. Ini adalah kunci-kunci apakah kita sukses menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Nah, yang seharusnya kita lakukan apa? Yang jelas dari Nabi saja, dari Rasulullah sudah membuat satu garis ya, bahwa kalau dulu juga sempat ada wabah, dan cara untuk mengakhiri wabah itu adalah kalau apabila mendengar suatu penyakit itu, maka yang dari luar daerah tidak masuk ke sana, yang dari dalam tidak keluar. Intinya adalah memutus mata rantai dulu. Ini yang harus kita tahu dan harus kita lakukan. Itu. Nah, makanya apa yang harus kita lakukan? Yang jelas tinggal di rumah. Ya, kalau tidak ada keperluan ya sebaiknya tetap di rumah aja. Karena kita nggak tahu, karena tadi ya ada OTG itu tadi. Kemudian selalu jalankan 3M, ya kita tahu sendiri 3M ya. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kemudian yang terakhir yang paling susah, harus mengingatkan sesama, saling mengingatkan untuk menjalankan protokol kesehatan. Ini yang belum jalan nih di kita. Makanya kita kadang masih cuek, ada orang nggak pakai masker, kita diem aja. Sebenarnya sih cara paling efektif ya cara mungkin seperti yang di video ini ya. Ya, jadi kita belum sampai se ekstrim ini. Tapi kalau boleh dibilang, memang tingkat kesadaran masyarakat kita turun saat ini dengan banyaknya hoax-hoax yang beredar itu, sehingga banyak orang yang nggak mau pakai masker. Dan itulah juga yang membuat adaptasi kebiasaan baru gagal diterapkan, karena mereka tidak membiasakan untuk memakai masker. Ini contoh paling kecil. Kalau boleh dibilang, kalau ini bisa diterapkan di Indonesia, sepertinya nanti malah banyak yang berhasil untuk bisa memakai masker. Nah, tentu kita pengen seperti Wuhan. Wuhan saja, kota yang pertama kali terjangkit, sekarang sudah bisa berpesta. Mereka sudah bisa, ini mereka ngadain pool party ya di sana. Ini setelah hampir setengah tahun mereka melakukan ini. Dan kita hanya melihat yang happy-happy-nya. Kita nggak melihat penderitaan mereka nih. Ketika mereka pertama kali harus di lockdown satu kota, mereka nggak bisa kemana-mana. Dan tentunya keseriusan dari pemerintah pun juga kelihatan. Di Wuhan mereka bikin rumah sakit hanya dalam waktu dua minggu kalau nggak salah ya. 2 minggu bikin rumah sakit. Langsung berdiri, langsung bisa dipakai. Itu. Kita nggak sampai tahu penderitaan mereka gitu ya. Effort mereka, usaha mereka untuk bisa memutus mata rantai itu. Dan inilah yang mereka lakuin gitu ya. Mereka saling memberikan semangat satu dengan yang lain. Ya, mungkin ini kita dapat videonya beberapa waktu yang lalu, ya. Karena mereka nggak boleh kemana-mana, benar-benar total lockdown, ya ditutup semuanya. Mereka hanya boleh di rumah masing-masing. Mereka cuma teriak menyemangati satu dengan yang lain, cayo, cayo gitu ya, semangat, semangat. Nah, halo. Waktunya udah habis sih.
Oh ya, oke, ini video terakhir Ya, sih, udah selesai. siap. Ah, oke, ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Intinya adalah bagaimana kita bisa menang melawan COVID ini. Yang jelas kita harus benar-benar bisa disiplin, paling enggak di hal yang terkecil itu tadi. Dan kalau pengen bisa menang seperti di Wuhan, ya aturan Rasulullah, anjuran Rasulullah, ya sebaiknya sih kita harus bisa lakukan itu gitu ya. Terutama mungkin yang sedang dicoba oleh Pak Anies saat ini, mau dilakukan PSBB lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gimana Mbak? Halo, Kabarnya Mbak? ada suaranya. Eh, Sebenarnya saya mungkin belum benar sembuh ya.